Samlongkap ningkap loi. Oh, ini bahasa ini ya. Minang neng nang suang. Yang umur mau nggak? Aduh, mantan gue aja kebanyakan yang berumur. Umur yang 27, 30 ada, 33 ada. Karena gue nih ya, gue 18 tapi gue kayak udah tua banget gitu loh. Saya dewasa sebelum waktunya. How are you? I'm fine. How about you? Rencana nikah umur berapa? Gak ada rencana nikah umur berapa gitu. Maksudnya gue lebih ke rencana nikah saat gue udah punya bisnis yang gue impiin, usaha yang gue impiin, baru gue mau nikah. Yuk buat reels tentang tutor makeup lu dong. Yuk boleh, nanti aku buat ya. Dia suka Pablo Escobar. Peli mana kak? Peli lagi main. Nggak ada, gue maunya usaha yang gue impiin itu terwujud dulu baru gue nikah. Gue nggak mau tergantung sama cowok. Gue maunya jadi ketika cowok gue lagi gak ada juga misalnya, gue bisa bantu. Tapi enggak, kalau dia lagi nggak ada ya ada gua gitu. Nggak semuanya dia loh gitu. Nggak semua tahu, maksudnya jangan tentang gue suami, gue istri lo semuanya tanggung jawab lo nggak ada. Gue juga boleh dong ngeluarin uang buat lo gitu. Kayak GoFood gue sering, kayak GoFoodin gebetan atau pacar gue sering. Gue tuh maunya berkembang bareng, ngerti gak sih? Jadi gue misalkan gini, misalkan ada cowok yang emang bener-bener tulus gitu, atau kayak gue suka nih kayak sifat dia gitu, dia ngerti, terus dia nggak main cewek. Gue paling jijik sama cowok yang main cewek ya, karena cukup nyokap gue aja gue nggak mau ngerasain kayak gitu. Nyokap gue aja gitu sama bokap gue yang adu argumen sama dia. Kalau istri tapi harus memenuhi kebutuhan suami, nggak gitu anjing. Tadi kan gue ngomong, maksud gue itu kalau dia lagi emang gak ada gitu loh. Nggak semua pernikahan gak diuji loh, bener nggak semua pernikahan dikasih enak terus sama Allah, nggak semuanya. Jadi kayak lu nih abis nikah aja pasti lu akan diuji gitu. Ini bertahan gak lu pernikahan lu kalau emang lu di kondisi kayak gini pasti. Lu pacaran aja kadang diuji. Kenapa gak PT-PT buka usaha bareng sih? Pernah gue kayak gitu, gue pernah. Tapi gue lebih maunya gini ya. Kalau emang lu mau PT-PT, menurut gue itu enggak. Kalau untuk gue enggak. Jadi kayak lebih ke usaha gue ya gue gitu. Jadi kalau lu mau buat usaha juga oke, silakan. Tapi itu usaha lo. Tapi prinsip gue kalau emang dia lagi nggak ada, gue bantuin sebagai istri, ngerti nggak? Jadi nggak salah kalau lu minta PT-PT. Cewek itu egois loh. Apalagi kalau untuk ngerasa dirinya udah disakitin ya, diri dia udah disakitin, terus dia kayak nabung sama lo, terus punya usaha bareng sama lo, PT-PT, itu bakal ngomong ngentot, gue kayak gue ini lagi sama dia, gue nabung bareng lagi, gue bisnis bareng lagi, pasti kayak gitu, pasti.
pasti juga nanti kayak lu bakal ribut perkara itu gitu loh. Makanya gue bilang sendiri-sendiri. Jadi kayak itu malah lebih bagus tahu berkembang nggak di tempat itu aja. Dan gue nyuruh cowok gue itu buat berkembang, ngerti nggak? Buat misalkan dia ngerasa kayak nggak bisa, aku nggak bisa, aku promosinya lewat apa gitu kan, ada gue gitu, gue bisa promosiin, gue bisa banyakin ininya loh, banyakin produksi, bukan produksi apa sih, konsumen gitu, ngerti nggak sih, dengan cara gue gitu. Saling ngebantunya bukan dari hal PT-PT aja ya menurut gue, karena kalau PT-PT itu malah membuat hubungan lu toksik, karena lu ngerasanya nih kayak sama dia nih, gue sama dia PT-PT, itu kan uang gue juga, nanti saling kayak gitu, ngerti nggak? Oh nggak boleh dong, itu kan punya gue gitu. Lah gue juga nabung gitu, lah kan gue juga ngasih uang ke lo gitu, ngerti gak sih? Gue tuh nggak pernah bahas. Jadi kayak misalkan ya tadi itu malah bagus banget loh buat lu ke depannya sama pasangan lu, kayak misalkan lu ngeluh nih, nanti ya yang aku belum ada gitu, nanti kalau aku ada pasti aku bakal ngajak kamu gitu. Walaupun kata-kata itu seperti buaya, cuman gue akan memahami, oh ya udah nggak apa-apa gitu, pakai punya aku aja gitu. Pasti gue kayak gitu, gue orang kayak gitu sumpah. Kalau maafan tapi beda iman, mengcapek ya guys, karena gue tidak mau pindah agama, anjrot. Mantan Izom kagak ada apa-apa sama dia. Tentang prostitusi artis, don't care, karena gue cuman fokus sama urusan gue gitu, kehidupan gue, kesehatan diri gue. Forward gue harus ikut campur tentang urusan orang gitu, karena bukan hati gue gitu, karena bukan diri gue untuk ikut campur. Misalkan gue kayak gini, gue pengen ikut campur ya, kayak kasihan banget ya gini, emang dia nggak ada ini, terus gue kayak gue gak nyaman, itu bukan gue gitu. Gue itu orang yang punya tujuan hidup, gue itu orang yang selalu melihat apa ya, pengalaman orang dulu, atau bisa dibilang gue harus kena imbas dulu baru gue kayak ngerasa oh berarti gak baik gitu. Sokim Padang itu kampung gue juga loh. Ternyata lu baik yuk, gue kira lu kasar gitu, soalnya gue tahu pas lu berantem. Aku kalau berantem karena perkara negatif ya aku begitu, dan apapun yang nyolek orang yang aku sayang atau diriku yang dicolek ya marahku kayak begitu. Kamu mukanya ada yang di filler nggak ya Allah, demi Allah nggak lihat ori semua. Nih gue mencerita, gue kan suka sama cewek, nah ceweknya itu punya cowok tapi gak tahu kenapa gue harus sukanya sama dia, terus gue harus gimana. It's as simple as that ya, bad bitch. Kenapa harus lo deketin gitu loh? Selagi dia punya hubungan sama orang lain, ngapain lo harus sama dia? Cewek banyak gitu. Lu berani ngambil ngambil keputusan. Kalau lu nggak ngambil keputusan ya lu akan tetap berada di tempat itu aja, stuck di situ sampai lu mikir kayaknya lu harus ngerasain gini dulu deh, oh iya bener juga ya gitu, oh iya harus kena imbasnya dulu baru lo kayak dia ngapain juga ya, perasaan cewek banyak deh gitu. Dan gobloknya cewek itu menurut gua, kenapa harus respon lo gitu. Misalnya kalau udah ngerespon lo ya goblok aja menurut gua, tapi dia punya cowok tapi dia ngerespon lo, itu goblok.
Kak, kalau ke Bali gue janji ajakin ke spot sunset terbaik. Mau dong mengopi, nanti kita mengopi. Itu bukan upil, tolol. Halo Bintode, si Bintode ini selalu nonton live gue loh. Pasti pada ngilu. Kalau nemu cowok yang bisa biayain hidup kamu, bisa nafkahin lahir batin, tapi gak mau kamu capek cari kerja lagi, di rumah doang mau, boleh. Yang ada tuh cowok gue enakin terus, canda enakin. Bukan enakin maksudnya kayak gue sebagai istri kayak oh my god, how lucky I met him gitu loh. Gue beruntung banget ketemu dia. Udah gue nggak boleh capek-capek, tapi gue tetap mau punya usaha, ngerti gak sih? Jadi kayak gue keluar ya untuk pantekin usaha gue aja. Kalau enggak ya gue pantekin lewat Bypon gitu. Misalnya lu punya usaha masing-masing sama suami lu, terus kalian buka satu bisnis bareng-bareng, itu kan lumayan jadinya. Ya ampun, ya maksud gue pun gitu. Gue mau nih punya usaha sendiri gitu. Tapi kalau untuk nanti kita sama-sama punya dan abis itu kita buat branded brand atau produk bareng, ya mau lah. Tapi sebelumnya gue harus punya usaha dulu gitu loh, sebelum buat berdua gitu. Jadi gue punya dulu, dia punya dulu, abis itu kita berpikiran buat oh kita ini udah bisa gitu loh. Kita juga punya PT, abis itu kita ngomongin kenapa kita nggak buat produk kita aja. Mungkin kayak Nagita sama si Raffi Ahmad, keripik singkong, apa tuh, keripik singkong yang kingkong ya, kingkong kan. Nah, itu kayak Nagita sama si Raffi Ahmad. Teman yang dulu pada kemana yuk? Gak kemana-mana, mereka lagi pada main aja, pada lagi sama keluarganya, kan gak harus sama aku terus. Iya, dia juga kayak kasih harapan tiap hari VC telepon kayak pacaran, tahu lah gimana. Nah, kalau lu sebagai cowok yang baik, kalau lu sebagai cowok yang positive vibes, harusnya lu menolak aja gitu. Maksud gue, lu nggak mau kan nanti karmanya bisa jadi ke lu gitu, saat lu sayang-sayangnya sama pacar lu, ternyata pacar lu kayak gitu juga, pasti lu nyesek lah, ya nggak? Semuanya tuh ada karma. Gue aja paling takut melakukan hal yang menurut gue nggak baik, karena gue selalu mikir panjang gitu loh. Oh, nanti karmanya gitu. Gue nggak siap kalau karmanya ke gue gitu. Sedangkan gue udah kayak gini, gue kadang gue stres juga, kadang gue ngamuk-ngamuk. Makanya gue ngerasa gue nggak kuat, apalagi kalau untuk ngerasain karma. Jadi gue tidak akan melakukan hal seperti itu. Kai lagi sama siapa aja di situ? Lagi sama Bencong sama Fadia sama Puma. Udah punya pacar belum lah? Cita-cita kakak apa? Business woman. Aku mau jadi business woman. Permanen tatonya. Kalau ngobrol sama Ayu lagi nongkrong bisa kagak ingat jam pulang karena kasihkan ngobrol. Haha. Iya, gue orangnya tuh suka banget kayak ditanya, karena gue orang bawel. Bahkan nih gue gak bisa tidur aja, misalkan gue nggak bisa tidur nih malam, pasti gue ngajakin temen gue ngomong gini bagaimana. Tapi abis itu gue tanya dulu, gue tanya sama dia gini, Cong, lu capek gak sih dengerin gue bawel gitu? Kalau enggak lu tidur dulu deh gitu. Pasti gue kayak gitu, karena gue ngerasa diri gue kalau ngobrol tuh gadir. Udah makan belum? Udah, tadi disuapin. Lu mau tau gak arti tato gue? Nih, arti tato gue ya. Arti tato gue yang ini kan Beach Broken Heart. Jangan deh. Privacy, jangan. This myself yang knows. Kalau ini sini, kalau yang di sini. Kalau itu tanda bukan patah hati. Gue anti banget kayak sakit hati langsung bikin tato, enggak. Atau nyilet tangan karena cowok, enggak juga. Jadi gue cuman membuat tato itu karena untuk lambang ekspektasi aja gitu. Ekspektasi kayak saat kecil gue pernah mau jadi dokter, saat kecil gue pernah mau jadi pramugari, ya kan. Saat kecil gue pernah mau
punya ini itu, punya bisnis ini itu, tapi apa ternyata saat gue dewasa gue tahu cari uang itu susah banget gitu, ngerti gak? Apalagi untuk halal ya, itu susah. Jadi gue kayak kesian juga ya berarti nyokap bokap gue saat hidupin gue gitu, saat nyari makan buat anaknya gitu loh. Apalagi dulu bukan perkembangan teknologi kayak bisa cari uang lewat by phone ya. Kalau gue kan konten kreator juga, kadang gue photoshoot juga, terus kadang gue endorsement juga, alhamdulillah gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak pas kecil gue banyak nih yang gue mau, pas gue gede nggak bisa segampang itu. On proses gitu, semuanya butuh proses dan gak gampang. Gue jadi pramugari aja harus tinggi, harus putih, harus cantik lah, harus gitu. Terus lu mau jadi dokter aja, lu harus sekolah tinggi dulu, ngerti nggak? Lu masuk polisi aja biar lo ada pangkat, bukan pangkat apa sih? Itu kadang bayar sampai puluhan juta ya. Puluhan juta karena gue sempat aman berseragam, dia ngasih tahu sendiri. Terus habis itu kayak gue ngerasa anjir, ini berarti ekspektasi gue terlalu besar gitu loh. Jadi bunga yang mekar nih pas gue kecil, gue pengen jadi artis, gue pengen jadi model, gue pengen jadi pramugari, gue pengen jadi dokter gitu kan. Pas gue udah dewasa gak segampang itu. Jadi kayak anjing, layu. Jadi harusnya bunga mawar kan mekar ya kan, nah layu gitu. Jadi kayak tato gue ini melambangkan itu aja sih, melambangkan kayak kalau lu berekspektasi jangan terlalu besar, apalagi mengharapkan ekspektasi kepada orang gitu loh. Apalagi tentang masalah mental health ya, lu ngomong kayak tentang gini ke orang, lu tuh harus ngerti gue gini orangnya, gue gini, nggak bisa nahan emosi, cuman lu yang ngertiin gue gitu, gue cuman bisa nurut sama lo gitu, ngerti nggak maksud gue? Kayak gue cuman bisa nurut sama lo gitu loh, lo harusnya ngerti. Kalau lu nggak ngertiin gue, yang ada mental gue rusak, ngerti nggak? Kayak gue percaya lo gitu, kalau nggak ada lo gue nggak bisa gitu. Itu bakalan sakit banget ya, apalagi kalau misalkan dia kasar juga ke lu, bukannya malah kayak iya ya udah gini, tapi gini alah ngentot, so mental health down kayak gitu. Itu emang nggak nyesek kalau buat orang yang ngerasa kesepian? Nyesek gak? Nyesek dong. Terus makanya gue dari situ kayak oke, yang bawa lu nanti sampai mati pun, meninggal pun, itu diri lu sendiri, bukan orang lain, bener gak? Jadi kalau misalkan ada omongan tentang kita bisa berkegantungan sama orang tuh, gak ada. Itu mustahil anjir. Maksud gue gak bisa. Sifat orang tuh beda-beda. Kalau masa frekuensi mungkin ada yang sama, cuman kalau untuk sifat mungkin ada yang mirip banget, tapi nggak bisa sampai sama banget gitu loh. Jadi yang gue bilang cuma bisa sama itu cuma frekuensi. Lo harus nemu dulu dari kehidupan lo, tujuan lo hidup itu apa, baru lo akan ngerasa kayak berjuang sendiri aja. Kalau lo sama orang yang ada